Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jumbroni, saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia, tepatnya di jurusan Informatika. Oke, di sini saya akan sedikit basa-basi ya, terkait linear regression, atau yang biasa disebut dengan regresi linear. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab dalam kurung X terhadap variabel akibatnya. Jadi untuk model persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Oke, untuk rumusnya di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependennya untuk X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independennya. Untuk A yaitu konstanta, untuk B koefisien regresi atau kemiringan besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, yang diketahui kan nilai Y kalau enggak ya nilai X ya kan. Nah, maka dari itu kita untuk nilai A dan B-nya itu kita cari sendiri, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara rumus. Rumusnya seperti yang saya terangkan pada gambar di bawah ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya itu ada 7 langkah. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat respons. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data. Yang keempat, menghitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima yaitu menghitung A dan B berdasarkan rumus yang saya kasih tahu tadi. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Oke, di sini saya mempunyai contoh soal ya. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Jadi untuk datanya di sini ada 3 macam. Yang pertama ada tanggal, ya kan? Tanggal. Terus yang kedua ada rata-rata suhu ruangan. Yang ketiga ada jumlah cacat. Nah, untuk tanggalnya ini totalnya ada 30. Berarti kan di sini menunjukkan bahwa seperti yang dijelaskan pada soal ini mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Nah, setelah kita sudah tahu tujuannya, langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel faktor penyebab atau X dan variabel akibat atau Y. Nah, di sini untuk X-nya itu ketemu suhu ruangan. Untuk Y-nya itu adalah jumlah cacat produksi. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Untuk datanya itu seperti yang saya beritahukan yang ini, yang di kanan ini. Nah, ini adalah datanya. Nah, selanjutnya yaitu menghitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Jadi, setelah kita ketahui datanya selama 30 hari, maka kita menghitung X kuadratnya. Dari mana? Yaitu dari X ini. Rata-rata X adalah rata-rata suhu ruangan. Nah, 24 kuadrat, nanti ketemunya 576. Nah, selanjutnya yaitu Y kuadrat. Y kuadrat adalah jumlah cacat. Y adalah jumlah cacatnya, maka Y kuadrat yaitu ini 10 pangkat 2 yaitu 100. Nah, untuk X kali Y itu adalah rata-rata suhu ruangan dikali dengan jumlah cacat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mentotalnya semuanya. Jadi, ada total dari rata-rata suhu ruangan,
yaitu 699, ada total dari jumlah cacat yaitu 282, dan ada total dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, langkah selanjutnya yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Jadi ini rumusnya itu bermain dengan simbol sigma. Nah, maka dari itu di awal saya juga sudah bilang bahwa kita harus menghitung total dari semuanya ini. Soalnya kenapa? Soalnya di rumus A dan rumus B itu bermain dengan sigma. Nah, setelah saya hitung ini, untuk A-nya itu ketemu min 24,38. Untuk B-nya itu ketemu 1,45. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui A dan B-nya, yaitu membuat model persamaan regresi. Model persamaan regresi itu yang mana? Itu yang saya berikan di awal slide tadi, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, di sini kan A-nya kan sudah ketahui, A-nya sama dengan min 24,38. Oke, tinggal memasukkan. B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 1,45. Oke, tinggal kita masukkan. Nah, jadi di sini yang tersisa itu ada Y dan X. Y sama dengan min 24,38 plus 1,45 kali X. Nah, Y dan X ini yang kita perlu cari. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. 1. Prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, atau variabel X-nya tadi itu, yang dimaksud suhu dalam keadaan tinggi itu maksudnya di variabel X. Nah, oke, di sini kita ambil contoh 30 derajat untuk variabel X-nya. Nah, maka X-nya kan udah ketahui nih. Nah, jadi nanti ketemunya Y sama dengan min 24,38 plus 1,45 dikali 30. Nah, maka ditemukan hasil Y sama dengan 19,12. Nah, itu untuk X diprediksi 30 derajat, Y-nya 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat, maka akan diprediksi terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh sebanyak 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Nah, dari sini itu kita balik saja. Tadi kan yang diketahui kan X-nya duluan. Nah, kalau yang di sini itu variabel Y-nya yang diketahui. Maka kita masukkan Y sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan min 24,38 plus 1,45 kali X. Setelah dihitung, maka ketemunya X sama dengan 19,57. Jadi, prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi 4 tadi itu adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.